kama taqulun narul hataba. Jauhilah kalian dari hasud, karena hasud itu akan menghancurkan amal ibadah kita seperti api menghancurkan kayu. Maka tentu hasud itu adalah perasaan iri dan dengki ketika ada orang lain beroleh nikmat dia tidak terima, seakan-akan bahwa dia sebetulnya yang punya hak untuk dapat nikmat itu. Maka tentu ini adalah hasud itu paling bahaya, adalah termasuk syirik, menyekutukan Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini adalah pada Jumat hari Selasa tanggal 3 Maret 2026 yang bertepatan dengan tanggal 13 jelang 14 bagi yang memulai puasanya tanggal 19, bagi yang memulai puasanya tanggal 18. Hari ini adalah tanggal 14 malam 15. Hari ini dimulai dari jam 5 kurang tadi telah berlangsung gerhana matahari total yang sampai nanti jam 8:17 dan total di antara jam 6 sampai jam 7. Rasulullah SAW mensunahkan tatkala terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Namun asbabul wurudnya tentang gerhana dan sholat gerhana adalah pertama kali ketika terjadi gerhana, putra Rasulullah dari Maria Kipti yang bernama Ibrahim meninggal dunia bertepatan dengan peristiwa gerhana. Di saat itu orang-orang kafir mencibir, mengolok-olok, menghina Rasulullah, bahwa Rasulullah telah mengalami karma, telah mengalami sesuatu yang membuat Tuhan murka. Maka tentu ini kemudian Rasulullah menjawab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan, inna syamsa wal qamar la yastankifanil mauti ahadin, bahwa sesungguhnya matahari, bulan dan gerhana yang ada di dalamnya tidak ada hubungannya dengan kematian seseorang. Fa idza ra'aitumuhuma, jika engkau melihat terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan, fasallu, maka sholatlah, wad'u, dan berdoalah, hatta yaksifu ma bikum, hingga gerhana itu berlalu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Namun kenapa ketika terjadi gerhana Rasulullah memerintahkan untuk sholat, untuk berdoa, memperbanyak istighfar? Bukan karena gerhana itu sendiri, karena sesungguhnya gerhana adalah merupakan fenomena alam.
Pasti karena Allah sudah menjadikan segala yang ada di alam semesta sudah berjalan sesuai dengan relnya. Bumi berjalan pada relnya, bulan berjalan pada relnya, matahari berjalan pada relnya. Cuma saat ini antara matahari, bumi, dan bulan tegak lurus satu barisan, sehingga sinar matahari tidak mampu menyinari bulan, karena bulan sinar itu tertutup oleh bumi hingga terjadi gerhana bulan saat ini. Jika terjadi gerhana matahari, maka dibalik, ketika matahari menyinari bumi namun sinar bumi itu terhalang oleh bulan, sehingga bulan itu betul-betul menutup sinar matahari, sehingga dalam waktu tertentu bumi ini mengalami gelap. Termasuk saat kita mengalami gerhana total, maka suasana siang hari seperti waktu maghrib, bahkan seperti waktu antara maghrib dan isya gelap. Kenapa? Karena sinar matahari tertutup oleh bulan. Maka tentu ini ada ibarat bahwa sesungguhnya Allah memberikan hati pada kita. Ketika hati kita mengalami gerhana, maka tentu hati yang mengalami gerhana jauh lebih bahaya daripada gerhana yang sesungguhnya. Karena ketika hati mengalami gerhana, ketika akal mengalami gerhana, maka manusia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apa yang menjadikan gerhana? Paling tidak ada 7. Yang pertama adalah prasangka. Orang yang punya pikiran, dengan pikiran itu berprasangka, menilai sesuatu yang ada pada diri orang, yang kemudian dengan tafsirnya sendiri yang sesungguhnya tidak sama dengan apa yang terjadi pada seseorang itu, maka itulah disebut dengan prasangka. Karena itu Allah memerintahkan ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Jauhlah kalian dari berprasangka, karena berprasangka itu sebagiannya adalah berdosa. Kenapa berdosa? Karena membuat tafsir yang ada pada orang itu yang belum tentu apa yang ada pada orang itu betul-betul sesuai. Karena itulah untuk obat ini supaya tidak terjadi gerhana, berhenti menilai orang, berhenti melihat orang. Lihatlah orang itu dengan pikiran yang nol, tanpa prasangka, tanpa pikiran apapun, dengan satu kata husnudzon, berprasangkalah yang baik pada orang, jangan berprasangka buruk. Sebab gerhana yang kedua adalah ujub. Ujub itu adalah sombong. Sombong itu adalah perangkap setan, karena setan sampai diusir dari surga oleh Allah karena sombongnya setan, sombongnya iblis. Iblis merasa diciptakan lebih awal, diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan kemudian dan diciptakan dari tanah. Yang merasa bahwa iblis itu merasa lebih kuat, lebih hebat, maka kemudian ketika Allah memerintahkan untuk memberi hormat kepada Adam, iblis menolak dan membangkang. Akhirnya apa? Allah pun murka, kemudian iblis diusir dari surga. Dan itulah yang kemudian sifat sombong, sifat ujub, membanggakan diri, ini selalu melekat pada diri kita. Ketika di dalam diri ini merasa sombong, maka tentu dia tidak mau menerima kelebihan orang lain. Ketika ada orang lain menonjol, maka dengan serta-merta dia merasa bahwa dirinya lebih hebat. Dia merasa paling tahu daripada orang lain, sehingga kesannya dia menggurui orang itu. Maka obatnya adalah tawadhu. Di atas langit masih ada langit, maka sebesar apapun ilmu kita, masih ada ilmu yang lebih tinggi, sehingga yang ada adalah sifat tawadhu. Yang ketiga adalah riya, suka pamer. Riya yang suka pamer, orang yang suka pamer sebetulnya orang yang belum selesai hidupnya, karena dia butuh pengakuan. Dalam rangka mencari pengakuan, dia suka pamer, suka menampakkan apa yang ada di dalam dirinya, sehingga ujung-ujungnya jikalau ini tidak terwujud, maka dia akan merasa sakit hati dan kemudian menebarkan permusuhan. Maka tentu apa yang terjadi, obatnya adalah dari obat ini supaya tidak terjadi gerhana, maka cukup
qanaah, menerima dengan apa yang Allah berikan. Yang kelima adalah hasud. Bahkan hasud ini Rasulullah berpesan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun narul hatabah. Jauhilah kalian dari hasud, karena hasud itu akan menghancurkan amal ibadah kita seperti api menghancurkan kayu. Maka tentu hasud itu adalah perasaan iri dan dengki ketika ada orang lain beroleh nikmat, dia tidak terima, seakan-akan bahwa dia sebetulnya yang punya hak untuk dapat nikmat itu. Maka tentu ini adalah hasud itu paling bahaya, adalah termasuk syirik, menyekutukan Allah, karena tidak mengakui bahwa sesungguhnya zat yang maha pemberi rizki itu adalah Allah. Allah akan memberikan rizkinya kepada yang dikehendaki. Maka obatnya adalah tetap bersyukur ketika saudaranya, ketika temannya beroleh nikmat, tetap alhamdulillah bi nikmati tatimmus sholihah. Segala puji kepada Allah yang telah menyempurnakan kenikmatan-kenikmatan itu dengan kebaikan, sehingga yang ada adalah rasa persahabatan, rasa bersyukur ketika orang lain beroleh nikmat, sehingga semangat berbagi ada. Yang keenam adalah dendam. Dendam itu adalah perasaan yang tidak enak karena tidak dienaki orang, maka ujung-ujungnya adalah ingin membalas itu, sehingga orang tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dendam itu. Dan terakhir, hubbud dunya wa karahatil maut, terlalu mencintai dunia dan lupa bahwa sesungguhnya apa yang ada di dunia ini hanya sementara. Seluruhnya adalah titipan pinjaman, seluruhnya tidak bisa dibawa kecuali amal ibadah dan amal soleh. Maka dengan sedikit ini, mudah-mudahan dengan hikmah gerhana ini, kita hilangkan gerhana di dalam hati kita dengan harapan kapanpun sang malaikat maut datang, nanti kita diambil dengan dipanggil dengan kalimat, ya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah jiwa yang tenang dengan ridha Allah, dan mudah-mudahan ridha Allah itu Allah akan memasukkan kita dalam surganya Allah yang Allah sediakan buat orang-orang yang Allah ridai. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila magfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allah amara bi nafsi. Faqala Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ajma'in wa radallahu 'ala al-khulafa'ir al-mahdiyyin wa 'ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyya min syarril muslimin. Allahumma fa'na al ghala wal bala wal waba wal fahsya wal ada wal amrad wal alam wa tanfidan wa man dahra minhum batan min baladin Indonesia khassah wa min buldanil muslimin amah wa min kafaratil Israel ilal Iran ya Allah. Waqfi ya Allah, waqfi ya Allah, waqfi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim.
Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ibadallah, inna Allah yamurukum bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum wa samifati yutikum wa la dzikrullahi jalla wa akbar.